Bagi mahasiswa saya yang juga menonton video ini, menurut Anda bagaimana? Apa refleksi Anda terhadap mata kuliah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan semua mahasiswa yang menonton video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus bersemangat ya. Saya Dewi Syafrina. Pada semester ini saya mengajar mata kuliah apresiasi drama Indonesia. Dan saat video ini dibuat, kami sudah berada di pertemuan ke-16, yaitu pertemuan terakhir di perkuliahan ini. Karena itu video ini saya buat untuk melakukan refleksi terkait mata kuliah yang sudah dijalani selama 1 semester ini. Jadi ketika kita berbicara tentang drama, sebenarnya kita berhadapan dengan dua bentuk, yaitu naskah drama dan pertunjukan teater. Namun di mata kuliah ini, apresiasi drama Indonesia, kita berorientasi pada teks. Jadi pada akhirnya mahasiswa akan menganalisis naskah drama yang kemudian disampaikan dalam bentuk esai. Nah, jadi tugas mahasiswa ini berupa analisis naskah drama, bukan berupa pertunjukan teater. Nah, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini dengan saya mungkin bisa mengingat ya tugas-tugas apa saja yang sudah saya berikan selama 1 semester ini untuk mendukung Anda agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Nah, di pertemuan pertama saya meminta mahasiswa untuk menonton pertunjukan teater, kemudian menuliskan kesan mereka terhadap pertunjukan teater tersebut. Kemudian saya juga meminta mereka mencari profil penulis drama Indonesia. Tujuannya untuk berkenalan, agar mereka mengenal pertunjukan teater itu yang bagaimana, siapa saja nama-nama penulis naskah drama di Indonesia gitu. Jadi ini baru untuk pengenalan awal agar nanti mereka lebih terarah, karena ternyata ada yang baru pertama kali menonton pertunjukan teater gitu. Ini perlu dilakukan untuk pengenalan sebelum memahami materi selanjutnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya mereka diminta untuk membuat peta konsep tentang sejarah drama di Indonesia dan di Barat. Nah, ini juga penting agar mereka bisa tahu asal mula drama di Indonesia itu bagaimana, dalam bentuk apa, kemudian berkembangnya sampai menjadi drama sekarang itu seperti apa gitu. Nah, apakah ada hubungannya dengan drama Barat? Nah, dari sana mereka bisa memahami itu. Dan di dalam mata kuliah ini mereka akan diberikan contoh-contoh naskah drama, baik drama pendek atau drama yang panjang yang terdiri dari beberapa babak. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya mereka diminta untuk menganalisis sebuah naskah drama secara berkelompok. Nah, kenapa harus berkelompok? Karena untuk awal ini agar mereka bisa saling berdiskusi untuk menentukan penokohannya, menulis sinopsis naskahnya, kemudian menentukan latarnya. Jadi mereka punya teman untuk berdiskusi. Apakah yang mereka buat itu benar atau masih keliru? Nah, selanjutnya mereka akan melanjutkan menganalisis peristiwa dan gaya bahasa secara mandiri di pertemuan berikutnya. Jadi, bekal mereka untuk menganalisis drama itu sudah mereka miliki sebelum ujian tengah semester. Nah, ketika ujian tengah semester, saya meminta mahasiswa untuk menganalisis sebuah naskah drama yang baru. Tapi ini naskah dramanya lebih panjang, kira-kira ada yang sekitar 20 halaman, ada yang 40 halaman. Mereka diminta untuk menyampaikan analisisnya melalui video. Nah, jadi analisisnya secara lisan gitu ya. Dan menariknya di sini ternyata setelah saya menonton video mereka, saya merasa lebih mudah melihat sejauh mana mahasiswa itu memahami naskah drama yang dibaca. Kita bisa melihat dari cara mereka menyampaikan, lancar atau tidak, ekspresi mereka saat menceritakan itu antusias atau tidak. Di situ kita bisa melihat, oh ternyata anak ini sangat mengapresiasi naskah drama, atau ada yang merasa biasa-biasa saja gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari video tersebut. Dan yang serunya lagi, di video ini mereka tidak hanya menganalisis unsur intrinsik
Tapi saya juga meminta mereka membacakan penggalan dialog dalam naskah drama itu dengan penghayatan dan intonasi yang tepat. Walaupun yang mereka bacakan itu hanya 1-2 kalimat saja, tapi itu sangat menyenangkan ketika menonton mereka sangat berusaha semaksimal mungkin untuk memerankan tokoh di dalam naskah drama itu, walaupun hanya cuplikannya saja gitu. Agar lebih menarik video ini, saya menyampaikan kepada mahasiswa agar tidak menyampaikan analisis dengan cara yang formal, bukan seperti presentasi. Jadi disampaikan secara non formal, boleh menyapa penonton, boleh mengajukan pertanyaan misalnya gitu. Dan yang penting disampaikan dengan cara yang menyenangkan gitu. Jadi ketika teman-temannya menonton pun mereka bisa merasakan bahwa teman mereka yang ada di video itu memang sedang mengapresiasi sebuah naskah drama gitu. Kemudian setelah selesai UTS, kegiatan pembelajaran akan difokuskan ke persiapan ujian akhir semester atau penulisan esai apresiasi drama. Nah, bagaimana persiapannya? Pertama, dosen akan menentukan pendekatan sastra apa yang seharusnya digunakan oleh mahasiswa. Jadi ada satu kelas yang semuanya menggunakan pendekatan pragmatik, ada satu kelas lagi yang menggunakan 3 pendekatan, ada yang menggunakan pendekatan pragmatik, pendekatan ekspresif, dan pendekatan mimesis. Jadi ada di dalam satu kelas itu ada beragam pendekatan. Nah, kenapa pendekatan ini perlu dipilihkan oleh dosen? Agar mahasiswa tidak memilih pendekatan yang menurut mereka mudah untuk dikerjakan saja. Jadi saya merasa mahasiswa harus punya pengalaman yang lebih gitu ya, daripada pengalaman yang sudah mereka punya sebelumnya. Setelah menentukan pendekatan itu, mereka akan diminta untuk mengumpulkan data sesuai pendekatan yang sudah dipilihkan untuk mereka. Nah, setelah melakukan pengumpulan data, lalu mereka mengklasifikasikan untuk melihat data mereka kira-kira akan dimaknai seperti apa. Jadi, walaupun nanti di akhir mereka bukan menulis artikel penelitian, mereka akan menulis esai, tapi tetap saja mereka butuh mengumpulkan data untuk mendukung esai mereka nanti. Jadi, mereka mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, baru kemudian mulai menulis. Nah, di dalam proses menulis ini kira-kira menghabiskan waktu 4 minggu, 4 pertemuan. Jadi 2 pertemuan digunakan untuk melihat progres. Jadi mahasiswa diminta untuk mengirimkan progres tulisan mereka, dan saya memberikan umpan balik jika ada yang perlu ditambahkan, diperbaiki, atau mengarahkan mahasiswa yang keluar jalur. Jadi ada beberapa mahasiswa yang menulis esai tidak berdasarkan pendekatan yang sudah ditentukan. Jadi selama 2 pertemuan itu diarahkan, kemudian setelah itu mereka melengkapi, memperbaikinya agar bisa menjadi esai sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, jadi pada pertemuan 16 ini mereka sudah mengumpulkan esai mereka. Jadi itu tadi apa yang sudah kami lalui selama 16 pertemuan di mata kuliah apresiasi drama Indonesia. Bagi mahasiswa saya yang juga menonton video ini, menurut Anda bagaimana? Apa refleksi Anda terhadap mata kuliah ini? Dari antara tugas terstruktur yang saya berikan, apakah ada tugas yang menantang bagi Anda? Atau ada tugas yang tidak Anda sukai gitu? Atau mungkin ada yang dengan senang hati mengerjakan itu karena sesuai dengan minatnya misalnya, ya silahkan tulis di kolom komentar. Nah, tadi juga saya sudah menceritakan bahwa saya meminta mahasiswa untuk membuat video analisis drama, video apresiasi drama. Nah, setelah saya menonton semua video, ternyata masing-masing kelas itu ada yang skor videonya nyaris sempurna gitu, karena bisa menyampaikan dengan menyenangkan, bisa membacakan cuplikan dialog dengan penghayatan yang baik, dan komponen dalam video juga lengkap. Nah, jadi di akhir video ini saya akan mengumumkan video terbaik dari masing-masing kelas. Sudah terlalu tua untuk ikut dengan siapapun. Ya, itu adalah cuplikan naskah drama karya Iwan Simatupang yang berjudul RT0 RW0. Nah,
Jika biasanya alamat kependudukan dimulai dari angka 1, maka kali ini dimulai dengan angka 0. Memang terkesan berbeda, namun itu yang membuat menarik. Mari kita bahas. Hai guys, it's me Syauki. Kali ini aku mau nyeritain sebuah naskah drama yang baru kubaca, judulnya Nurani karya Wissan Hadi. Tonton selengkapnya. Naskah ini bercerita tentang 3 orang ibu-ibu. Yang pertama Bu dosen, yang kedua Bu kepala, yang ketiga Bu Haji. Papa, kesini, cepat! Apa? Ada rapat di kantormu. Papa boleh pilih sekarang, saya atau bawahanmu. Pak, rapat penting. Pada video kali ini, Emilia akan menjelajahi dunia seni dan kreativitas dengan menganalisis sebuah drama yang sangat menginspirasi. Emilia akan membahas drama yang berjudul Pada Suatu Hari, karya Arifin Hairunur. Dalam naskah, nenek berperan memberikan wejangan dan nasihat pada Novia dan anggota keluarga lainnya. Nenek berkata, "Novia sayang, kau jangan suka membaca roman-roman picisan. Kau bisa membayangkan sendiri apa jadinya isi kepalamu dengan roman-roman seperti itu." Nah, itu tadi 3 video yang menurut saya menjadi video terbaik dari masing-masing kelasnya. Bagaimana menurut teman-teman? Jika teman-teman ingin menonton videonya secara lengkap, tautan videonya saya taruh di deskripsi video, jadi Anda bisa menonton secara penuh di sana. Jika teman-teman punya pandangan yang berbeda atau para mahasiswa punya refleksi tersendiri tentang mata kuliah ini, silahkan tulis di kolom komentar apa mungkin yang bisa menjadi masukan bagi saya, atau ada yang perlu dipertahankan, atau Anda ingin menulis apa yang berkesan selama di perkuliahan, itu boleh ditulis di kolom komentar ya. Sekian dulu refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.